Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa namanya ya, berbagi tips lah ya sedikit. Yang pertama, disimak baik-baik kawan-kawan biar apa menghemat timer videonya ya. Yang pertama kita harus jaga device kita. Device itu handphone agar nggak terlalu berat, biar apa namanya nggak terlalu delay, sama kalau bisa jangan terlalu panas atau overheat. Eh, Pertama buat eh, apa namanya kita ke setelan dulu, kita buka di bagian akun dan sinkron. Biasanya ada yang beberapa kawan-kawan mungkin yang akunnya banyak ya, seperti aneh ini, biasanya buat game. Kalau banyak begini dan kita perlu buat yang lain, kalau bisa cukup dimatikan aja fungsinya, jadi cukup satu yang tersinkron ya. Lebih bagus lagi cukup satu satu akun aja sih di handphone. Apalagi akun Gojek ya, akun Gmail, lebih bagus sih satu. Oke, itu untuk sinkronisasinya biar nggak terlalu berat kerjanya. Lalu semua eh, tersinkron di akun yang kita sinkron ya. Buat akun lain mati, jadi semuanya tersinkron di akun yang kita sinkron. Di sini juga di Gmail juga ya. Oke, ini biasanya standarnya 30, ini kita ubah ke 1 hari biar runtime lebih cepat. Ini salah satu usaha juga sih biar apa namanya eh, kinerjanya nggak terlalu lambat. Di sini juga semuanya yang berhubungan dengan Google itu dengan akun yang kita sinkron, bukan dengan akun lain ya, bukan dengan akun lain. Ya, kita posisikan seperti ini biar jalan ya. Kalau udah bersih-bersihin semua, eh, kita buka Google aplikasinya, bersih-bersihin semua riwayat aktivitas penelusuran kita bersihin semuanya. Seperti ini ya, kita pilih sepanjang waktu, kita hapus semuanya, dibersihin. Lalu untuk eh, settingan settingan aplikasi, untuk setiap handphone letaknya beda-beda ya kawan-kawan, jadi ini kita ambil garis besarnya aja. Untuk aplikasi kita pilih kelola aplikasi. Ini kalau di aneh ya, kelola aktivasi aplikasi. Jangan lupa tampilkan sistem.
Kalau tulisannya sembunyikan layanan sistem berarti udah ditampilkan sistemnya. Kalau belum, ntar tulisannya tampilkan sistem. Kita buka Google, notifikasinya udah benar. Untuk booster ini kan termasuk booster ya, ini ARC Lock ini termasuk penguat GPS. Jadi kalau kita sudah pakai penguat GPS satu, jangan pakai lagi penguat GPS yang lain, biar nggak galat sistemnya, biar nggak gagap. Jadi tinggal dipilih aja apa yang cocok, apa yang serak di handphone gitu, tinggal dipilih aja. Nggak usah tumpang tindih aplikasi yang sama. Settingannya untuk ARC Lock seperti ini, untuk penghemat baterainya seperti ini. Nah ini bakal boros banget ya. Jadi kalau kawan-kawan lagi nggak narik, baiknya sih matiin aja, karena dia lumayan makan baterai. Seperti ini ya settingannya. Sama juga untuk Gojeknya, sama settingannya sama. Untuk Gojeknya sama. Seperti ini juga untuk mode atau ori, sama seperti ini juga settingannya. Dan buat yang lain yang nggak penting ya, nggak perlu, bisa dimatiin aja. Contohnya apa ya yang nggak terlalu perlu ya, contohnya ini. Nah ini bagian mulai otomatisnya matiin aja, penhemat baterainya bisa di sini nggak apa-apa. Nah, ini contoh ya, bisa dipakai di game atau aplikasi sosial media, bisa tinggal dimatiin aja. Oke, ini untuk device. Sama jangan lupa dihapus cache-nya, dihapus data semua. Itu untuk device. Kira-kira settingannya seperti itu, lalu di restart aja handphonenya kalau sudah selesai dibersihin. Lalu untuk akun untuk akun Gojek ya, ini menurut pemikiran aneh nih, antara, jadi ini istilahnya yang aneh baca ya, bisa jadi emang sistemnya belum stabil, karena di 4.20 kita masih update lagi ke 4.21 pun kita masih update lagi ke 4.22. Nah ini tandanya kalau kayak gini sih feeling aneh, sistem belum stabil, jadi pembagian order pun belum merata. Ini salah satu faktor yang menurut aneh yang lagi anyep ya. Faktor yang kedua, bisa jadi sistemnya sekarang sudah berubah. Jadi mungkin Gojek itu penerapannya adalah untuk driver yang siap ya. Driver yang siap ini juga ngebacanya dari perilaku atau keadaan sebelum-sebelumnya. Jadi direkap, jadi data-data per driver itu ada di database Gojek. Jadi mereka bisa kalkulasi di situ nih, drivernya dulunya
performanya kurang bagus. Dulunya sering nggak dulu banget sih, mungkin beberapa minggu yang lalu gitu kan, sering mengabaikan order dan performanya tidak dijaga atau jarang online. Nah itu jadi patokan juga driver akunnya berat. Kalau emang benar di situ, solusinya satu, pertama jaga performa. Jaga performa itu contohnya gini, kasus kayak begini nih, dulu pernah aneh alamin. Mungkin Gojek lama juga dulu pernah ngalamin kasus seperti ini. Jadi eh, hampir seperti sistem prioritas. Nah rasanya seperti itu. Dulu aneh pernah ngalamin waktu masih Gojek, itu tiba-tiba sistemnya berubah, terus jadi gagu banget sampai seharian pun nggak dapat order. Terus akhirnya aneh coba ikut member. Sama juga penerapannya pun sama seperti apa yang aneh sampaikan sekarang gitu. Dulu ikut virus oren kalau nggak salah. Iya, virus oren dulu sempat ikut, aneh regis sekalian belajar di situ. Jadi yang pertama itu emang nggak ada jaminan untuk setelah kita regis terus gacor gitu, enggak. Tetap kuncinya tuh ada di driver ya, kunci utama itu ada di driver. Jadi setelah kita punya aplikasi buat tempur, kita siap untuk kerja di mana aja gitu kan. Kuncinya sih itu intinya, kita siap kerja di mana aja. Jadi ini yang pertama, jaga performa itu walaupun cuma sehari satu order. Nah ini untuk yang satu order atau 2-3 order sehari, tutup dengan performa yang bagus. Minimumnya berapa sih sekarang ya, 70% apa 60%. Jaga minimum di atas itu kalau bisa di atas itu. Yang kedua, kalau nggak masuk order sama sekali, jangan di situ. Misalnya McD, kita sering di sini tadinya gacor banget, cuma kita lagi nggak bunyi dan disahabat orang terus orderannya. Kita jangan di sini, kita harus keluar, matengin. Ini yang paling sulit ya, yang paling sulit itu ngelawan diri sendiri sebetulnya, buat kawan-kawan, buat kita semua ya. Kita harus ngelawan diri sendiri, karena ada keluarga di belakang kan. Kita harus cari lokasi yang karena akun kita gagu, kita harus masukin apapun order yang ada gitu, intinya gitu. Kita harus masukin apapun order yang ada agar kita dapat nilai performa. Nah mau itu GoShop, mau itu GoSend, mau itu GoRide, GoMart dan lain-lain, itu harus masuk gitu kan. Jadi ada data yang masuk ke sistem. Kunci dengan performa yang bagus, misalnya ya udah sehari satu order itu doang, kita kunci 100%. Kita kunci ya, tapi kita tetap online ya, syukur-syukur dapat order yang lain. Kalau enggak juga ya udah, kita kunci dengan 100% itu gitu. Ya syukur-syukur nggak ada fiktif ya. Kalau ada fiktif ya udah mau gimana lagi. Jadi kalau emang ada fiktif dan kita harus cancel, segera hapus data Gojeknya dan login lagi. Nah itu yang pertama, tipsnya. Biasanya kalau dulu sih paling cepet itu 3 hari itu akun udah enak. 3 hari sampai seminggu itu akun udah berasa enak, ada yang masuk. Nah selama proses itu,
kalau dengan performa yang bagus terus, nah ketika udah enak, jangan main-main lagi dengan orderan. Jangan main-main lagi dengan orderan. Tetap jaga performa ya, minimum 70% lah. Kita jaga performa kita. Jangan main-main dengan orderan setelah itu ya. Kalau udah enak ya. Kalau belum enak, kita harus keluar keluar dari eh, lokasi favorit, keluar dari zona nyaman. Kita harus keluar, kita harus perang dulu, paling enggak dapat kepegang satu order untuk masuk ke database Gojek. Nah, terus kenapa ada yang gacor dan enggak ya? Karena yang pertama tadi itu driver-driver yang siap sebelumnya dan dia masuk datanya bagus ke Gojek ya. Jadi yang gacor-gacor itu apa namanya eh, pasti orang-orang yang punya histori yang bagus. Histori yang bagus tuh bukan maksudnya historinya food aja, bukan sih. Maksudnya dia punya pekerjaan nilainya yang bagus, kayak nilai onlinenya dia rajin, eh, performanya dijaga terus. Nah, nggak pernah blacklist, dia pokoknya bagus. Nah itu harus dijaga. Kalau kawan-kawan udah sampai titik itu harus dijaga gitu. Jadi kesimpulannya, nah ini satu lagi tambahan, di saat lagi ini pasti galau kan ya, kita galau kayak aneh juga dulu pernah ngalamin kayak begitu, gonta-ganti APK. Dulu kan mood mood free itu banyak ya, mood free banyak banget, karena zaman dulu itu kita bikin mood masih gampang lah ya, fake GPS juga banyak, pakai apa aja aman. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu kawan-kawan. Gojek itu kejam, hati-hati dengan forbidden app. Jadi apa yang kawan-kawan masuk ke Archer itu yang kita jaga itu adalah, paling pertama itu adalah safety, itu yang penting. Jadi eh, nggak usah terpengaruh dengan pakai yang ini nih gacor, nih pakai ini nih gacor, sama aja. Karena yang dikunci itu adalah akun, bukan dari aplikasi, bukan dari versi. Mau ada yang masih pakai 419, tapi kayaknya 419 sekarang udah nggak bisa dipakai. Mau ada yang 420 atau 421 sekarang ya. Itu kalau akunnya enak ya enak, kalau akunnya berat ya berat, sama aja gitu loh. Jangan lagi galau kita coba ini coba itu, terus kita kejebak dan kepleset dan muncul notif. Nah, itu fakta yang sebenarnya terjadi, karena kita sering gonta-ganti, terus nafsu plus galau emosi, wajar sih. Makanya gunanya ada forum Archer gini, kita saling ngingetin ya, tugasnya seperti itu. Kalaupun harus pakai ori, copot semua yang berbau fake GPS termasuk ghost, kecuali handphonenya udah root dan bukan sekadar root tapi udah apa namanya modulasinya berjalan. Dengan root yang benar ya. Nah ini, dan satu lagi, kalau yang pakai ori, akunnya terus Androidnya belum di pad, belum root, pokoknya non root full, pakai ori,
pakai OI itu jangan download dari manapun, jangan download dari YouTube, jangan download dari Telegram, harus download dari Play Store, hanya dari Play Store. Karena apa? Karena sumber instalasinya itu masuk ke detektor Gojek. Itu satu. Kalau harus pakai ori ya, dan jangan lupa logout total dan hapus data modnya biar bersih. Begitu juga kalau mau pakai mod lagi seperti itu pun gitu. Jadi poinnya adalah satu, buat yang lagi lemah akunnya ya, poinnya satu, jaga performa. Nah ini satu, nggak ada yang member dimanapun, grup dimanapun sekarang ini yang menjamin auto gacor, nggak ada. Mau semahal apapun membernya, tetap yang punya kuasa itu Gojek. Tetap kita pakai sistem Gojek, tetap kita yang ikut, karena member itu cuma memodifikasi aplikasi gitu, memodifikasi aplikasinya biar bisa nitik, biar bisa set bit, biar anti deteksi gitu, deteksi aplikasi yang kita install lainnya gitu kan. Nah itu bisa non root. Nah itu fungsi-fungsinya, bukan dari tingkat gacor. Tingkat gacor itu ada pada akun masing-masing. Nah ini poin-poinnya, jaga performa. Yang kedua, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, misalnya sering di base camp, enak di situ. Kalau lagi gagu jangan dulu, keluar dulu, paranin spot yang rame. Kalau perlu spot order yang orang nggak mau ambil. Itu poin kedua. Buat apa? Buat kita ngelatih akun kita dulu. Itu jangan, kalau bisa hindarin nembak fiktif. Nanti kepleset lagi diputus mitra, repot lagi gitu. Sebenarnya kalau kita terapin ini paling 3 hari sampai seminggu itu akun enak ya. Oke, kira-kira poin-poinnya itu semoga bisa dimengerti ya kawan-kawan. Jadi pandangan aneh satu, pertama itu ada 2 opsi ya, ada 2 pandangan. Yang pertama, sistem itu lagi nggak stabil karena perpindahan versi yang cepat. Itu yang kedua, mungkin Gojek menerapkan sistem seperti ini, driver yang punya nilai lebih lah yang gacor gitu kan. Nilai lebihnya apa? Satu, yang tadi itu poin-poin tadi aneh sebutin, kira-kira itu. Terus satu lagi, jangan malu buat berkaca dengan diri sendiri. Gue dulu ngapain ya gitu kan. Oh dulu gue sering tuh mainin order nih. Oh dulu gue sering lewatin. Oh gue dulu pilih-pilih. Oh gue jarang online karena gue kerja. Nah itu kita harus sadarin kayak begitu. Oke. Satu lagi, tetap jaga kesehatan buat kawan-kawan semuanya. Berdoa terus, pasti ada jalan. Kalau kita mau, nggak lama kok prosesnya. Oke. Selamat bekerja dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.